Ada yang gitu? Tadi jadi ajari apa ya? Kayaknya oh lah, tahu nggak adik-adik anak-anak dibawa ke sini itu mau dikasih tahu apa dari Pak Panel? Bulan apa? Berapa bulan? Baru sudah berapa? Berarti sudah ada 2 ya. Ayo siapa tahu angkat tangan. Nanti tak hadiahi. Itu taat dan patuh kepada bapak ibu guru. Yang kedua, yang kedua apa ini? Kewajiban adik-adik. Pertama pakai B. Ayo angkat tangan. Belajar 100 tepuk tangan. Ya. Adik-adik, kewajiban adik-adik adalah pertama taat dan patuh semua yang diperintahkan bapak ibu guru. Tentunya termasuk peraturan-peraturan di sekolah, datang pagi, jangan sampai terlambat, terus mengikuti proses belajar mengajar sampai jam sekolah selesai. Apa yang diperintahkan bapak ibu guru itu patuh. Terus yang kedua adalah belajar. Kewajiban adik-adik di rumah apa? Siapa tahu? Hah? Di rumah itu kan ada bapak sama ibu, toh, papa, mama. Papa, mama. Bapak sama mama. Ya itu yang pertama, taat dan patuh kepada orang tua. Jangan sampai berani sama orang tua, dosa besar. Kalau berani sama orang tua, dosa besar. Iya, pahami ya. Jangan sampai membantah ya. Wah, ora dosa nih kok gram, mau malu. Oh, keliru. Adik-adik, anak-anak bisa sekolah yang nyekolahkan siapa besok yang mau, karena ini di sini adalah kepemimpinan, betul kan? Ya ini betul. Di sini adalah mengampu, menimba ilmu tentang kepemimpinan. Siapa yang besok ingin jadi pemimpin? Angkat tangan. Angkat tangan. Pemimpin itu apa itu? Ini Pak Mas tadi yang ngisi jawab. Ya tadi yang jawab ya, yang benar tadi. Ada tadi yang belajar tadi. Iya. Nanti yang tangan ada masih. Oh iya ini ada lagi nanti. Pertanyaan saya ini nanti ya. Siapa yang berani? Siapa yang pengen jadi pemimpin? Tunjuk jari, berani, harus berani. Rauno, mau diangkat ke? Ayo. Ayo. Mana? Bola mati naik. Cesnya ini mbak. Cesnya di sini. Wah, cesnya di sini. Cesnya di sini. Itu panggil. Ayo siapa yang pengen jadi pemimpin? Angkat jari. Ya ampun. Coba ganti Pak Prabowo aja, Sok. Siapa yang pengen ganti Pak Prabowo? Ya, kamu. Ya. Siapa yang mengganti Pak Gibran? Pak Prabowo. Aku kan dia. Ya, yuk, mana? Buat Rina, dia siap kembali. Angkat tangan dulu. Nah, Pak Jamat, itu pertama masuk. Pak Jamat. Sekarang namanya ada apa Pak Jamat? Pak. Ini namanya Kapanewon. Namanya Pak. Angkat.
Panewon, pemimpinnya Pak Panewu pintar. Pak Panewu itu punya anggota, anak buah. Ada struktur di bawahnya namanya struktur organisasi. Ini latihan kepemimpinan. Ya, walaupun masih kelas 3, dengarkan. Ini pemerintahan namanya Kapanewon dipimpin oleh seorang Pak Panewu. Di bawahnya Panewu itu adalah Panewu Anom atau Sekda. Pak Panewu atau Pak Camat kalau dulu sebelum 2019 namanya Pak Camat. Sekarang karena UUK Undang-Undang Keistimewaan Kabupaten Bantul 132 2019 sehingga berubah menjadi Kapanewon dipimpin oleh seorang Pak Panewu. Ini yang seorang Panewu ya. Di bawahnya tadi apa? Nah, Panewu anak kiri aja. Kata mulane lanjut. Itu ya Ini di bawahnya adalah Panewu Anom. Nanti saya ceritakan sejarah berdirinya Kapanewon Jibes. Di bawah Pak Panewu itu ada Panewu Anom dan langsung Pak Panewu Anom itu membawai di samping. Halo, selamat pagi. Ini nanti tak tes berdapat hadiah. Di bawah Pak Panewu, di samping Pak Panewu Anom itu ada namanya Kepala Jawatan dan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional ada di sini orangnya. Orangnya cewek. Kira-kira bisa nunjukkan enggak? Itu dia betul. Itu dia itu. Ayo. Ini jabatan fungsional harus ditarik. Maju ya. Maju sini. Ini namanya Ibu Rina Suryaningsih. Jabatan fungsional harus ditarik. Terus ada lima jawatan. Satu, dengarkan ya, satu. Ada 5 jawatan. Satu, di sana itu jawatan projo. Terus nanti di dalam sana paling timur itu ada jawatan sosial 2 ya. Terus depannya itu ada jawatan keamanan. Terus geser ke barat, di sana itu nanti ada jawatan kemakmuran. 4 ya. Terus nanti di dalam sini ada jawatan pelayanan umum. Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Tunjuk jari. Yo. Coba ayo. Nek iso ya, dia langsung. Yo, siapa yang saya ingatnya berarti nanti besok cerdas pasti fakultas kedokteran. Ayo. Ajar aku cepat dari tadi. Coba saya sebisanya. Siapa tunjuk jari? Ayo. Nek iso menyebutkan satu nanti setugas. Nah, ini setugas. Bisa menyebutkan 2 untuk 1. Ayo, siapa? Hah? Saya ulangi lagi. Yuk. 1 di sana ada jawatan projo. Di sana ada jawatan sosial. Depannya ada jawatan keamanan. Di sampingnya jawatan kemakmuran. 4. Di
Di sana ada jawatan pelayanan umum. Ayo, angkat diri. Bawa sensor. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Yes. Hah? Angkat tangan dulu. Ini ada angkatan nih, berarti ya. Ya, ayo. 1 jawatan apa? Betul. 2. Betul. Ya, terus. Rojo jawatan sosial kasih hadiah. Sudah disebutkan 2. 1. Jawatan projo, jawatan sosial itu lumayan bayarannya. Besok paling enggak fakultas farmasi. Amin. Amin nono. Ya. Lagi ada Kalau yang pintar politik besok sosial politik. Ayo, ayo. jawab lagi. Yang Siapa? beda, yang beda. Keamanan hadiah nih, Mbak. Nih, ada. Ayo maju. Maju. Sudah disebutkan 4 jawatan projo, jawatan sosial, jawatan pelayanan umum, dan jawatan keamanan. Kurang 1. Yang terakhir pakai peran ya. Sosial sudah tadi. Pelayanan umum sudah. Hah? Projo sudah. Keamanan sudah. Yang kurang 1. Kemakmuran ini hadiah. Hadiah, Bu. Wah, luar biasa. Ini dicatat. Tapi salah kalau jawaban. Tapi yang benar Jawatan kemakmuran. Ya, jadi paling atas Pak Panewu, di bawahnya ada kesekretariatan yang dipimpin oleh Ibu Panewu Anom atau Sekcam. Di bawah, perhatikan ini, di bawah Panewu Anom itu ada 2 jabatan struktural. Satu Kasubag program dan keuangan. 2 Kasubag umum dan kepegawaian. Saya ulangi ya, di bawah Panewu Anom itu ada 2 jabatan, yaitu Kasubag program dan keuangan. Yang kedua Kasubag umum dan kepegawaian. Bisa angkat tangan. Ayo angkat tangan yang bisa. Ayo. Kasubag umum, Kasubag yang benar, Kasubag umum dan kepegawaian. Yang kedua Kasubag program dan keuangan. Itu sudah bagus. Dikasih hadiah maju. Ini ambil hadiah dulu. Ibu Kepala Jawatan Kemakmuran itu. Ya. Kemakmuran. Terus yang bicara di sini Jawatan Keamanan, saya sendiri. Penjabat ini double loh Pak, jabatan keamanan itu jadi Bapak Panewu Anom juga. Hanya sementara. Nanti akan saya kenalkan putar keliling. Ada jawatan projo, jawatan sosial, jawatan keamanan, jawatan kemakmuran. Nanti di sana jawatan pelayanan umum. Dan nanti ada Kasubag umum dan kepegawaian dan Kasubag program dan keuangan. Nah, adik-adik, ada permintaan dari Pak Guru. Sejarah berdirinya. Halo. Halo.
Nya kapane wong Bugis itu karena terbentuknya pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga di bawah Kabupaten Bantul itu ada Kapanewon. Aku tanya, se-Kabupaten Bantul itu ada berapa Kapanewon? Siapa yang tahu? Wah, hadiahin 10.000. Ayo yang lagi yo. Siapa tahu? Ada berapa Kapanewon se-Kabupaten Bantul? Bantul yang mana? Ayo. Ayo, siapa tahu? Hadiah aku. Salah satunya adalah Kapanewon Bugis. Salah satunya. Pokoknya dari Sabang Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya dari Kulon Sungai Progo sampai Sungai Koyo batasan. Ini wilayah Kabupaten Bantul. Saya tanya dulu, ini paling gampang. Batas Kabupaten Bantul paling selatan apa? Ayo, angkat tangan. Ayo. Pinter nih, logika pinter. Siapa tahu? Paling batas paling selatan apa? Ya, Bintara. yang paling selatan batasnya apa? Ada deh, anak-anak pernah ke sana kok? Ya toh, pernah ke sana toh? Ya, nah, apa? Pantai, lautan, pantai. Hadiah ini, betul. Ya, pantai ini. Wow, betul, pinter nih. Adik-adik, anak-anak, batas wilayah Kabupaten Bantul paling selatan adalah pantai. Bahkan tidak hanya Bantul, tapi daerah istimewa Yogyakarta provinsi itu batas selatannya adalah laut atau pantai. Ini perlu dipikirkan loh, ini sejarah. Besok pintar sejarah ini anak buah Pak Mahfud MD. Benar, pintar sejarahnya. Bisa. Karena geografi paling enggak sesuk kita doakan di Fakultas Geografi. Amin. UGM. Adalah kok UGM. Siapa yang enggak senang di UGM? Siapa yang enggak senang? Enggak senang kami ini semua. Siapa yang enggak senang? Benar ya, siapa yang senang di UGM besok? Kok kayak tangan dong hasil nih? Dia kira senang di UGM? Oh, enggak sama. Ngantuk ternyata ya. Aku senang di UGM, saya senang di UI. Wah, mau dakwah itu. Ini sejarah berdirinya Kapanewon Bugis adalah berbarengan terbentuknya Kabupaten Bantul 100. Kenapa? Kapan berdirinya pemerintah Kabupaten Bantul itu karena perjuangan pahlawan terkenal kita. Ingat ini, besok sejarah keluar kalau adik-adik, anak-anak melanjutkan ke jenjang SMA, kuliah. Terbentuknya pemerintah Kabupaten Bantul itu karena perjuangan pahlawan yang tidak asing lagi. Pertama pakai Pangeran Diponegoro, dikasih hadiah. Pinter nih, Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Tahun berapa? Siapa yang ngatur? Siapa yang bisa ngatur? Tahun berapa? Ayo. 18. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Tahun berapa? Tahu nih. Siapa yang bisa? Angkat tangan.
sampai dengan 1830. Ini perjuangan Pangeran Diponegoro yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Ini. Nah, setelah itu maunya pemerintah Belanda memecah belah Republik atau wilayah Nusantara karena saat itu kita belum merdeka. Merdeka Indonesia tahun berapa? 985 dia Mbak. Masih enggak ada. Masih ada lagi. 1945. Tanggalnya berapa? Tanggalnya berapa? 17 Agustus bisa. Tadi perjuangan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 30 sehingga pemerintah Belanda, penjajah Belanda itu khawatir kalau wilayah Nusantara ini bersatu sehingga dibentuk pemerintah kecil-kecil, kabupaten, terus bawahnya kecamatan. Maksudnya mau memecah belah, tapi justru malah bagus wilayah kita terstrukturisasi. Apa namanya terstrukturisasi? Apa? Siapa tahu? Dia masih satu masalahnya. Terstrukturisasi itu tersusun rapi, pemerintah rapi bertingkat dari kelurahan, kecamatan atau kabupaten, kabupaten, terus di bawah langsung diambil alih oleh Keraton Ngayogyakarta. Nah, saking pusingnya pemerintah penjajah Belanda, terus di Pangeran Diponegoro pura-pura diajak berunding, tapi malah dibuang ke ayo angkat tangan. Siapa ini ya? Dia tinggal satu. Dibuang ke sampai meninggal bisa. Maka, wah, masih hidup kok semua. Daerah Sulawesi, Makassar. Madura. Wadah dia loro. Wah, pintar nih Makassar. Nah, ini calon ya. Wah, ini pintar. Ranking berapa? 9. Yang ranking 1 mana? Oh, itu masuk juga. Jadi ini sejarah ya. Kalau pintar itu dari berbagai 50 berapa pelajaran Pak? 8. Oh 8. Berarti ini yang pintar matematika sama bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris Pak? Ada. Ada, luar biasa. Nah, kenapa bahasa Inggris diajarkan di SD? Kenapa? Haji habis terus, ayo angkat diri siapa yang kenapa bahasa Indonesia diajarkan di sekolah? Siapa yang berani angkat? Nah, bisa tanya Pak Guru. Bahasa Indonesia karena bahasa persatuan, bagus. Terus bahasa Inggris diajarkan di sekolah karena apa? Bahasa dunia. Kenapa bahasa Inggris yang dipakai? Siapa tahu? Angkat jari. Wah, dia sekolah Indonesia ini. Kenapa bahasa Inggris dipakai bahasa sedunia? Kenapa? Karena Inggris menjajah sebagian besar wilayah dunia. Nih,
jadi penjajah, bahasanya dipakai karena daerah-daerah di wilayah sedunia mengenal bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris dikenal dengan bahasa dunia. Bahkan Australia yang jujur juga di bawah Chili Inggris di sana. Iya. Australia hampir satu benua ya, itu di bawah Inggris. Ini secara singkat terbentuknya Kapanewon Inggris karena terbentuknya Kabupaten Bantul, sehingga wilayah Kabupaten Bantul itu ada beberapa Kapanewon. Ada 17 Kapanewon. Ada 17 kecamatan se-Kabupaten Bantul. Ini perlu dicatat kalau adik-adik nanti kelas 6, mungkin besok tes itu dikeluarkan sama Pak Guru itu dari kecamatan ada berapa Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Ini pelajaran sejarah penting sekali karena bangsa yang besar. Halo, selamat pagi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah perjuangan. Diulangi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, menghormati sejarah perjuangan bangsa. Semoga besok tes keluar. Adik-adik nanti akan saya kenalkan di ruangan-ruangan dan namanya, siapa yang menjabat, ini Pak Panewu siapa, terus nanti jabat kepala jawatan projo itu siapa. Karena saya membuat wayang ini ya, akan saya ceritakan sedikit tentang wayang.